Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi akhir semester untuk pengukuran produktivitas dengan metode OMAX Objective Matrix. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dani Rama Afify dengan NPI 141220050. Yang pertama, pendahuluan. Sejarah Makmur adalah perusahaan manufaktur beton yang berdiri sejak 2012 dan memproduksi beton bercetak serta beton siap pakai untuk berbagai kebutuhan konstruksi. Dengan kata itu produksi 50 meter kubik per hari dan 45 tenaga kerja di bagian produksi. Perusahaan ini sedang mengevaluasi produktivitas departemen produksinya yang dianggap belum optimal. Untuk pengukuran produktivitas digunakan metode OMAX atau Objective Matrix, yaitu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan oleh James Ridge. Metode ini memantau produktivitas setiap bagian perusahaan berdasarkan kriteria yang objektif, serta memiliki kelebihan karena sederhana, mudah diterapkan, dan tidak memerlukan keahlian khusus, dan data yang dibutuhkan mudah dan cepat. Untuk tujuan metode OMAX sendiri adalah untuk menyediakan untuk sistem evaluasi kinerja terstruktur, objektif, kuantitatif dalam rangka mencapai sasaran organisasi secara efektif. Metode ini, setiap tujuan strategis organisasi dijabarkan menjadi indikator kinerja yang spesifik dan dapat diukur secara numerik. Pengukuran ini bertujuan agar setiap unit kerja memiliki arah yang jelas dalam pencapaian target, serta mempermudah manajemen dalam memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan secara sistematis dengan pertimbangan kriteria utama dan sebagai input agar manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang objektif, memperkuat koordinasi antar bagian, dan mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil serta kebaikan berkelanjutan. Untuk menentukan kriteria pengukuran dan data-data, kriteria pengukuran yang merupakan input energi kriteria 1, bahan baku, input input 1, kriteria 2, tenaga kerja, input 2, kriteria 3, mesin, input 3, dan kriteria 4, energi atau input 4. Untuk tabelnya seperti ini, ada periode bulan, kriteria 1, kriteria input, input 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan output. Untuk perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran, yaitu rasio performance sama dengan output sebagai input. Untuk pengukurannya seperti ini, jadi periode bulan untuk rasio sama dengan output sebagai input, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Untuk perhitungan rata-rata dan standar deviasinya, perhitungan rata-rata dan standar deviasi rata-rata berikut merupakan rumus capai rata-rata rasio performa tiap kriteria, yaitu rata-rata sama dengan 1 dibagikan standar deviasi, di mana rata-rata kriteria yang diukur selama 18 bulan dan sama dengan jumlah data per periode, dan rasio tiap kerja nilai performa tiap kriteria atau output dibagi input. Untuk standar deviasinya sendiri ikut merupakan rumus pencarian standar deviasi pada rasio performa tiap kriteria, yaitu standar deviasi sama dengan standar deviasi dibagi ini 1 di PHK, di mana standar deviasi untuk rata-rata tiap kriteria yang diukur
setiap kriteria, nilai performance kriteria, atau output per input, per input. Untuk ini sama dengan jumlah data atau periode. Untuk perhitungan rata-rata, ini kan standar deviasi, itu seperti ini tabelnya. Untuk perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, yaitu kita sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata. Untuk mencari CL-nya sama dengan 1 dikurangi degree of accuracy atau DA. Untuk batas kontrol atasnya yaitu sama dengan rata-rata ditambah K standar deviasi. Untuk batas kontrol bawahnya rata-rata dikurangi standar deviasi. Untuk hasilnya seperti di bawah ini. Untuk menentukan target yaitu ada target sasaran akhir skornya 10, sasaran jangka pendek, terus nilai produktivitas terendah dengan nilai 0. Komponennya batas kontrol atas atau BKA, rata-rata, dan batas kontrol bawah BKB. Untuk hasilnya seperti itu. Untuk menentukan nilai produktivitas realistis, yang pertama nilai produktivitas realistis merupakan nilai memungkinkan dicapai sebelum besaran akhir, yaitu skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut, yaitu misal sampai 3 sama dengan skor 0 kurangi skor 3 dikurangi skor 0, yaitu dengan batas kontrol atas dikurangi batas kontrol bawah. Untuk 3 dikurangi 0 dibagi 3 sama dengan hasilnya 3. Untuk interval 3 sampai 10, yaitu skor 10 kurangi skor 3 sama dengan 10 kurangi 3 sama dengan 7. Untuk backup A dikurangi backup B dibagi 7. Untuk perhitungannya dan hasilnya seperti di bawah ini. Oke, next. Menentukan nilai bobot kriteria. Untuk kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4 itu terdapat hasil yang pertama kriteria 1 merupakan nilai 1, kriteria 2 merupakan 1,5, kriteria 3 merupakan 1,8, dan kriteria 4 1,4. Dan kriteria 25, kriteria 2 dan 2 1, kriteria 2 dan 3 1 3, kriteria 2 dan 4 mendapatkan nilai 4 untuk mendapatkan nilai 2. Untuk kriteria 3 dan kriteria 1 mendapatkan nilai 8, untuk kriteria 3 dan 2 mendapatkan nilai 3, untuk kriteria 3 dan 3 mendapatkan nilai 1, untuk kriteria 3 dan 4 mendapatkan nilai 4. Untuk kriteria 4 dan 1 mendapatkan nilai 4, untuk kriteria 4 dan 2 mendapatkan nilai 1 per 2, untuk kriteria 4 dan 3 mendapatkan nilai 1 per 2, untuk nilai 4 mendapatkan nilai 1. Itu bobotnya totalnya seperti ini, yaitu terdapat bobot 0, hasil bobotnya untuk kriteria 1 0,1, untuk kriteria 2 0,13, untuk kriteria 3 0,06, untuk kriteria 4 0,21. Dan dari total untuk persen mendapatkan nilai seperti ini 100%. Untuk menentukan skor dari skalanya seperti ini. Dan untuk menentukan, dan ini lanjutannya dari slide sebelumnya. Untuk di bulan Februari ini kita mendapatkan input yang pertama 7,57, input 2 332,38, input 3 387,78, input 4 403,47. Untuk batas kontrol atasnya seperti ini dari mulai skor 4 sampai 10. Untuk average-nya
Berikan nilai seperti ini dari 1 sampai 3 untuk skornya, untuk batas kontrol bawahnya mendapatkan seperti ini dan skornya 0. Dan di sini di bulan Februari kita mendapatkan untuk input 1 mendapatkan skor 7 dan input 2 mendapatkan skor 10, input 3 10, input 4 8. Lalu kita masukkan bobotnya di sini. Untuk value-nya kita mendapatkan dari kita angka skor dibagi kali 0,61 itu bagi bobot. Dan hasil total value-nya kita mendapatkan 7,85. Untuk menentukan pencapaian kerjanya seperti ini. Jadi hasil dari total value-nya kita masukkan ke dalam sini. Untuk menentukan pencapaian kerja, pencapaian kerja kinerja meningkat dari bulan Februari 7,85 ke Maret 8,9, lalu turun di April 6,90. Mei turun ke 40,65, Juni turun ke 4,63, lalu turun lagi di Juli 0,2, lalu naik di bulan Agustus 5,11, September turun ke 4,08, kinerja turun drastis di Oktober sebesar 0,19, lalu naik drastis lagi di bulan November 0,91, lalu turun sharp lagi di angka 0,21 di bulan Desember. Di bulan Januari ada peningkatan set sebesar 5,91 dan di bulan Februari naik sebesar 7,30. Untuk di bulan Maret ada penurunan sedikit dengan nilai 6,00. Untuk menentukan indeks produktivitas total yaitu indeks produktivitas atau IP. IP sama dengan indikator performa saat ini dikurangi indikator performa periode sebelumnya dibagi indikator performa periode sebelumnya dikali 100. IP sama dengan indikator performa saat ini dikurangi indikator performa periode sebelumnya indikator performa periode sebelumnya. Untuk hasil dari IP kita mendapatkan seperti ini. Untuk IP Maret 2024 menunjukkan 0,08, IP Juni 24 0,0, IP Oktober mendapatkan 0,095, untuk IP Februari 24 mendapatkan nilai 0,24. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.